Jadi dengan untuk pertama sekali ya sebelum mulai pembelajaran itu kalau bisa sama pembelajaran dalam keadaan bersih dan jaga kesehatan. Silakan berdiri ya. Audi, berapa Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin? 4. Yang pertama Ulan, As-Somad. Yang kedua Farah, Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Fat, Al-Muqaddim. Yang terakhir Al-Baqi. Ingatkan artinya masing-masing. As-Somad apa artinya? Maha. Al-Muqtadir, atau Maha Kuasa. Al-Muqaddim, mendahulukan. Dan yang terakhir Al-Baqi. Itu pembelajaran kita yang pertemuan kemarin. Sekarang kita lanjut materi kita hari ini tentang materi selanjutnya. Ada yang sudah belajar di rumah? Ada buka-buka bukunya? Tentang zakat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi zakat ini, yang pertama dengan adanya pembelajaran tentang makna dan dalil yang berkaitan dengan zakat, diharapkan peserta didik mampu melaksanakan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, mengimplementasikan sikap peduli berzakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan mana zakat dengan benar. Dan yang keempat, mengidentifikasikan dalil nakli tentang hukum zakat dengan baik dan benar. Yang kelima, menganalisis ketentuan zakat dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kita kali ini. Apa itu zakat? Kalau yang bisa angkat tangan. Udah ya baca bukunya? Zakat apa itu zakat? Rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Dan zakat merupakan apa? Apa yang pengertian zakat? Apa? Mengeluarkan apa? Nah, ada yang bisa membacanya? Nah, zakat secara bahasa berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Kira-kira kalau kita memahami zakat dengan bahasa saja, suci, bersih, tumbuh dan berkembang, apa itu maksudnya? Suci berarti bersih dari segala noda atau kotoran. Kalau tumbuh, tumbuh berarti bertambah ya. Berkembang berarti semakin bertambah juga. Intinya kalau kita berzakat kan kita mengeluarkan harta ya. Harta yang dikeluarkan kan? Kalau secara istilahnya kan mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah sampai senisab atau sampai kadarnya. Jadi kalau kita mengeluarkan harta, berkurang atau bertambah harta kita? Kalau secara logikanya gimana? Berkurang atau bertambah? Berkurang sih kan? Ya berkurang. Kalau secara materinya memang berkurang, tapi dengan kita mengeluarkan zakat berarti maka itu akan menambah harta kita. Ya, ada orang berzakat, orang bersedekah itu yang miskin,
3. Dari sana kita nampak ya, kalau orang yang bersedekah, berinfak, berzakat, maka itu akan semakin menambah hartanya. Selain tumbuh dan berkembang tadi, juga mensucikan harta kita. Kenapa mensucikan? Kenapa dianggap mensucikan kita mengeluarkan zakat? Karena dalam harta kita itu ada hak orang lain, tidak hanya hak kita saja, ada hak orang lain di sana. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan disaksikan video ini dulu yang berkaitan dengan zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, habis memecahkan celengan ya toh? Iya dong, aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu dong. Zakat? Apaan itu dong? Nah, makanya kamu toh, zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah. Kita jadi paham ya, kalau zakat itu hukumnya wajib. Nah, adapun dalil yang berkaitan dengan zakat ini, terdapat dalam surat apa? Nampak suratnya? Surat At-Taubah ayat 103. Siapa yang bisa membaca? Yang sudah bisa lancar ucapannya. Yuk, cepat. Bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakana lahum. Videonya, gambarnya didiskusikan dalam kelompoknya. Ya, kita bagi sesuai dengan urutan tempat duduk ini saja. 5 kelompok ya. Apa mau dikasih nama kelompoknya? Yang kemarin aja, boleh. Ini kelompok apa kemarin? Abu Bakar. Tidak, memberikan kepalanya tidak. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Fatimah Az-Zahra, Khadijah, Aisyah. Jadi ada 5 kelompok. Videonya di sana, apa pertanyaannya? Nanti ada sebuah video, silakan dianalisis videonya ini. Apa permasalahan yang terdapat pada video tersebut? Dan silakan nanti dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan dunia. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Kelompoknya. Ya, itu 2 materi diskusi kita pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Tentang kisah Sa'labah. Apa saja intisari dari materi itu? Dan kisah tadi, silakan nanti dijabarkan, diberikan alasannya, dikemukakan pendapatnya masing-masing. Yang kedua tentang apa? Zidan, angkat kepalanya. Yang kedua tentang apakah orang fakir miskin itu wajib juga mengeluarkan zakat? Terutama kan setiap pada bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah. Apakah itu semua orang atau hanya bagi orang yang mampu saja? Coba silakan dikemukakan alasannya di dalam diskusi. Ibu kasih waktu diskusi selama 10 menit. Silakan didiskusikan. Nanti dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya perwakilan dari kelompok nama saya Bisa Sepokon. Anggota kelompok saya berjumlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab, yaitu Ruzi, Iqbal, Zaki, Radit, dan Kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Pertama,